Renungan Hari Minggu Biasa kelima tahun C. Mereka diselamatkan, dipanggil dan siap diutus mewartakan sabda Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 6 ayat 1 sampai 2a, ayat 3 sampai 8. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudariku terkasih, rencana keselamatan Allah dihadirkan di dunia dengan berbagai usaha dan cara. Inisiatif mewujudkan rencana keselamatan itu berasal dari Allah dan Putranya Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci dalam pekan kelima masa biasa tahun C ini bercerita tentang panggilan dan keterlibatan manusia yang dipilih, dipanggil, dan disiapkan untuk mewartakan sabda Allah. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Yesaya melukiskan kisah panggilannya untuk mewartakan sabda Allah. Kisah panggilannya diawali dengan sebuah penglihatan yang sangat menakjubkan. Ia melihat Allah duduk di atas takhta yang tinggi, menjulang, dan di ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Para serafim berdiri di atas singgasana dengan sayap 6. Mereka memadahkan ucapan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi dipenuhi kemuliaannya." Menanggapi panggilan Allah ini, Yesaya merasa tak layak di hadapan Allah karena sikap hidupnya, tetapi ia diperkenankan untuk menyaksikan kemuliaan Allah. Hal ini nyata dalam ungkapan Nabi Yesaya sendiri. "Celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Panggilan membawa suatu perubahan yang sangat dahsyat bagi Yesaya, yakni ia bertemu dengan api yang membersihkan dia agar menjadi suci seperti Allah yang memanggilnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mewartakan sabda Allah kepada dunia. "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang pergi untuk aku?" Tanggapan Yesaya adalah, "Ini aku, utuslah aku." Semua anugerah yang diterima dari Allah menjadi sumber kekuatan Nabi Yesaya untuk menjadi bentara keselamatan Allah. Mulutnya dipergunakan untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih Allah. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus menulis sebuah surat kepada jemaat Korintus dengan nada sering pengalamannya dalam hubungan dengan peran Allah dalam memanggil dan menjadikan dia sebagai pewarta sabda Allah yang unggul. Beberapa hal ditampilkan oleh Paulus. Paulus menekankan intisari iman yang diterima dari misteri Paskah, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa ia adalah salah satu saksinya yang dipanggil untuk mewartakan jantung hati iman Kristiani, yakni wafat dan kebangkitan Kristus kepada sesamanya. Di dalam misteri ini diletakkan dasar iman Kristiani. Dalam surat itu, Paulus mengajak mereka untuk mengakui imannya bahwa Kristus yang merendahkan diri sampai wafat di salib, itulah tanda kemenangan dan tanda pembebasan kita dari rangkulan maut sesuai dengan firman ini. Oleh Injil, kamu diselamatkan asal kamu tetap teguh berpegang padanya. Tujuan ajakan Paulus adalah agar mereka percaya pada misteri salib dan siap menjadi saksi
mewartakan misteri salib. Saudara-saudariku terkasih, kenyataan rahmat panggilan dan perutusan ini diwujudkan oleh Yesus dalam kehadirannya di pantai Danau Genesaret. Ia hadir untuk mewartakan sabda Allah kepada banyak orang. Ia hadir untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih berkuasa untuk memenuhi keterbatasan perjuangan hidup manusia. Maka ia memerintah Simon Petrus untuk bertolak lebih dalam dan menebarkan jala menangkap ikan. Perintah Yesus ditanggapi dengan sikap jujur Simon dan disertai dengan tindakan melaksanakan perintah Tuhan, membuahkan berkat melimpah. Banyaknya ikan yang mereka peroleh, banyaknya rahmat yang mereka terima dari hasil jeripaya karena melakukan perintah Tuhan. Dan tindakan kemurahan dan kelimpahan rahmat ini ditanggapi oleh Simon dengan sikap ketakberdayaannya di hadapan Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ungkapan kerendahan hati dan kejujuran Simon ditanggapi oleh Yesus dengan sapaan peneguhan. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Simon menerima tugas baru dari Yesus menjadi penjala manusia. Saudara-saudariku terkasih, siapa di antara kita yang pernah menduga bahwa ada yang akan dipanggil untuk menjadi imam, biarawan-biarawati, menjadi pengurus gereja, atau saya akan memilih si A menjadi suamiku atau istriku, atau saya akan menjadi dokter, perawat dalam rumah sakit Katolik, dan lain sebagainya. Tidak ada yang menduga kalau kita akhirnya menerima tugas dari Tuhan dan menjadi pekerja Tuhan pada saat ini. Ini semua terjadi karena rahmat dan panggilan Allah. Allah menghendaki agar kita terlibat dalam mewartakan sabdanya ke seluruh dunia. Maka sebagai orang beriman, kita harus memberi tanggapan. Ini aku, utuslah aku menjadi penjala manusia.